Kakak berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentunya dalam keadaan yang penuh sukacita dan pengharapan selalu di dalam Tuhan. Ya adik-adik, pagi hari ini kita ketemu kembali di dalam ibadah Pelkat Teruna, yang walaupun kita lagi-lagi masih tetap melaksanakan dari rumah kita masing-masing, tapi kakak percaya kita semua tetap semangat, tetap bersukacita dan bersyukur selalu di dalam keadaan apapun. Kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, pagi hari ini pelayanan liturgi akan dibawakan oleh kakak sendiri, dan sebentar pelayanan firman akan dibawakan oleh Kak Priscilia. Dan adik-adik, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah, kita akan bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Mars Pelkat Teruna. Ya adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan ke ibadah selanjutnya, kakak akan pimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kakak-kakak layan dan adik-adik layan boleh bertemu kembali di dalam ibadah Pelkat Teruna yang walaupun saat ini Tuhan kami masih melaksanakannya secara online. Ya Bapa, perkenankanlah kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun kami masih belum bertatap muka, tetapi kami percaya bahwa itu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kami untuk terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik layan yang saat ini sedang mempersiapkan diri, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka melaksanakan ibadah pada saat ini. Biarlah lewat ibadah pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami juga berdoa buat adik-adik yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka selalu. Dan biarlah di ibadah yang akan datang nanti Tuhan, di minggu depan mereka boleh bersama-sama di dalam ibadah Pelkat Teruna. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Anakmu yang kudus. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik mempersiapkan Alkitab kita buka di dalam Mazmur pasal 104 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara responsorial. Seperti biasa kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik sekalian akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 104 ayat 13 hingga 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan
menyucikan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggun dan yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ya adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan bersama-sama menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu serta merenungkan firman-Mu. Pimpin dan berkati adik-adik di rumah, kiranya dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu ini, kiranya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kakak akan membacakan untuk kita semua Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai hari yang pertama dari tanda-tandanya, dan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah tentang mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Pada pembacaan kita pada saat ini, di mana Tuhan mengerjakan mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya dan ada juga orang tuanya menghadiri
nikahan di Kana. Tetapi pada saat itu ada sesuatu masalah yang terjadi di mana persediaan anggur mulai menipis. Di situ Tuhan menyuruh untuk pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan Tuhan melakukan mujizatnya dengan mengubah air menjadi anggur. Dari kejadian itu ada makna yang ingin disampaikan, yaitu di mana semua umat menyadari kehadiran Yesus yang sesungguhnya, dan kehadiran Yesus memberi dampak yang positif bagi banyak orang. Dari kejadian perkawinan di Kana juga, di mana Tuhan pada waktu itu menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air, dan para pelayan dengan setia mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Setelah itu Tuhan menyuruh kembali untuk mencedok air tersebut dan membawanya kepada pemimpin pesta. Lalu para pelayan dengan setia lagi mengikuti semua apa yang diperintahkan Yesus pada saat itu. Dari apa yang dilakukan para pelayan-pelayan ini mengajarkan kita bahwa sikap hidup orang Kristen dalam Nah, adik-adik, dari apa yang dilakukan para pelayan-pelayan tersebut mengajarkan kita bahwa sikap hidup orang Kristen adalah mendengarkan Kristus. Dan saat Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, kita sebagai orang Kristen mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dari sini adik-adik pun mau diajar untuk mau hidup dengar-dengaran sama Tuhan. Saat adik-adik mau hidup dengar-dengaran sama Tuhan, berarti adik-adik pun berkomitmen untuk bersedia berproses bersama dengan Allah. Dan percayalah adik-adik, saat adik-adik hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai setiap kehidupan adik-adik. Dari tema dan renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang mau diajarkan kepada adik-adik. Yang pertama, di mana adik-adik dapat memiliki sikap peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, dari pembacaan kita tadi, di mana Tuhan peduli dengan mempelai dan keluarganya sehingga Tuhan menolong mereka dengan melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Saat ini pun adik-adik diajar untuk dapat membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kakak memberikan contoh yang pertama, saat di rumah, saat orang tua sedang mengerjakan pekerjaan rumah, bagaimana adik-adik memiliki inisiatif sendiri untuk membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Itu merupakan salah satu sikap peduli adik-adik terhadap orang lain. Contoh yang kedua, seperti saat ini pandemi COVID-19 yang makin bertambah, kita terus diingatkan untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saat adik-adik patuh dengan protokol kesehatan yang ada, berarti adik-adik sedang peduli dan menjaga diri adik-adik sendiri dan orang lain yang ada di sekitar adik-adik. Contoh yang ketiga, bagaimana adik-adik peduli dengan lingkungan, yaitu di mana adik-adik memiliki sikap kepedulian untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Hal yang kedua yang mau diajarkan ke adik-adik yaitu adik-adik bersedia menjadi berkat bagi lingkungan sekitar melalui kesaksian yang positif. Saat adik-adik memiliki sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, itu juga merupakan suatu mujizat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Anak-anak teruna pun harus tetap memperlihatkan sikap hidup yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang dijumpai. Anak-anak teruna diharapkan menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran dengan orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memimpin dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik teruna yang ada di rumah. Berkati dan sertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar, kiranya Tuhan Yesus terus memimpin, menyertai, memberikan hikmat, memberikan kepandaian, kepintaran. Kiranya dalam studi mereka dapat mengerjakan segala tugas dengan baik dan menjadikan mereka anak-anak yang pintar. Berkati kedua orang tua adik-adik kami yang ada di rumah dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengurus ke rumah tangga. Kiranya Tuhan Yesus tetap memimpin, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan orang tua. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus tetap terus memberikan yang terbaik, tetap memberikan berkat, damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya mereka tetap terus setia dalam mengerjakan setiap pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kegiatan dan apapun yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun dan menyertai kehidupan kami, memberkati segala hal yang akan kami kerjakan. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak tetap berharap agar lewat ibadah pada pagi hari ini kita tetap bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita tetap selalu bersyukur di dalam keadaan apapun itu. Kita tetap berharap agar dunia semakin membaik dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah PLK Teruna secara tatap muka. Ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.